Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Nawati dengan NIM 212010735, kelas 3C, Program Studi Pendidikan Biologi, mata kuliah Histologi, dosen pengampu, Tuti Mamluatul Hikmah MSc, STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat terspesialisasi pada lemak. Pengertian lemak. Lemak atau lipid adalah sekelompok besar molekul yang terdiri dari minyak, steroid, malam atau wax, dan senyawa terkait dengan sifat kimia yang lebih besar dari sifat fisiknya sehingga saling terkait. Lemak umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether dan petroleum ether. Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Energi yang dihasilkan lemak 2,25 kali lebih besar daripada karbohidrat dan protein. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Berat jenisnya lebih rendah daripada air. Yang tergolong sebagai lemak adalah lemak netral atau trigliserida dan lilin, sterol, fosfolipid, ester asam lemak, dan yang termasuk turunan lemak. Klasifikasi lemak. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi menjadi 3. Yang pertama, lemak sederhana atau netral. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana yaitu lilin atau wax, malam atau plastisin, dan minyak. Yang kedua, lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran yaitu lipoprotein, fosfolipid, serta fosfatidilkolin. Yang ketiga, lemak asli atau derivat lemak. Derivat lemak adalah senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi, es krim, dan lemak yang menempel pada daging. Sedangkan asam lemak tidak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, buah zaitun, aneka kacang, sedangkan hasil tanaman yang mengandung banyak lemak jenuh diantaranya adalah minyak kelapa, minyak biji kapas, minyak inti sawit, dan mentega coklat. Fungsi lemak. Yang pertama, penghasil energi. Energi yang disumbang oleh lemak adalah 9 kalori, berarti 2,25 kali lebih besar dari karbohidrat dan protein. Energi yang berlebihan tersebut akan disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Bila cadangan lemak melebihi 20% dari berat badan normal, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya obesitas. Yang kedua, pembangunan atau pembentuk struktur tubuh. Cadangan lemak terdapat di bawah kulit dan di sekeliling organ tubuh, berfungsi sebagai bantalan pelindung dan penunjang letak organ tubuh. Lemak di bawah kulit juga berfungsi melindungi kehilangan panas tubuh melalui kulit sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, protein sparer. Kebutuhan energi tubuh dapat dipenuhi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Penggunaan protein dapat dihemat agar hanya digunakan sesuai fungsinya, sebagai zat pembangun dan memperbaiki jaringan yang rusak. Yang keempat, penghasil asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah asam lemak yang tidak dapat disediakan oleh tubuh sehingga harus tersedia dari makanan yang dikonsumsi.
Yang kelima, pelarut vitamin. Vitamin A, D, E, dan K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Yang keenam, fungsi lainnya. Fungsi lemak yang lainnya adalah sebagai pelumas di antara persendian. Lemak dicerna lebih lama sehingga dapat mengenyangkan, dan sebagai pengemulsi dan rasa yang disukai pada makanan. Metabolisme lemak. Zat-zat gizi sumber energi tubuh adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi zat-zat tersebut menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Lemak adalah salah satu sumber kalori paling tinggi. 1 gram minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kekal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kekal atau gram. Jadi, kesimpulannya, lemak adalah sekelompok besar molekul yang terdiri dari minyak, steroid, malam atau wax, dan senyawa terkait dengan sifat kimia yang lebih besar dari sifat fisiknya sehingga saling terkait. Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Energi yang dihasilkan lemak 2,25 kali lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Fungsinya seperti penghasil energi, pembentuk struktur tubuh, protein sparel, penghasil asam lemak esensial, pelarut vitamin, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.